sebagaimana deklarasi pengetahuan kita akan Tuhan dan kebaikannya yang terus dinyatakan dalam kehidupan kita setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Sampai di penghujung menjelang Natal 2016, kebaikannya, penyertaannya selalu sempurna, indah pada waktunya. Dan olehnya pagi hari ini kami menerima bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami untuk minggu mendatang, yaitu adalah firman. Firman yang menjadikan segala sesuatunya daripada siap untuk menerima Engkau yang adalah firman. Sama-sama yang siap, kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Silahkan kembali duduk, puji Tuhan, shalom. Senang ada bersama dengan Anda pagi hari ini. Saya berterima kasih kepada Tuhan, saya berterima kasih kepada Pak Roni, saya berterima kasih kepada semua komite daripada gereja ini kembali. Saya ada bersama dengan jemaat 2 kali kebaktian di tengah dinginnya Jakarta. Puji nama Tuhan. Yuk langsung kita buka Alkitab kita, yuk langsung kita buka buku catatan kita. Saya merasa bahwa sebentar renungan yang kita akan renungkan sangat krusial. Dan Pak Roni, Pak Daniel mengikuti pelayanan saya di gereja ini sudah 4-5 tahun terakhir. Saya sebagai pengkhotbah rasanya ingin setiap kali kebaktian itu outline-nya berbeda. Biasanya seperti itu. Tapi tadi pagi saya tidak sengaja dibangunkan Elsa. Dan saya bersyukur Elsa bangunkan, ternyata alarm saya nggak bunyi. Dan saya bersyukur saya tidak terlambat sampai pas di tempat ini jam 7.30. Dan saya menikmati Tuhan sepanjang ibadah tadi dari belakang. Dan ketika saya nyembah bersama dengan Elsa, Tuhan taruh kata dan Tuhan argue dalam hati saya tidak ingin, kata Tuhan, kamu khotbahkan sesuatu yang berbeda hari ini untuk 2 kali khotbah di tempat ini jam 7.30 dan juga nanti jam 10.30. Satu kata yang saya akan khotbahkan dalam 2 pertemuan pagi siang ini. Langsung dicatat, kita akan membahas satu kata penting, yaitu adalah oneness. Kita akan membahas satu kata penting, yaitu adalah oneness. Kita akan membahas the essential of one. Kita akan membahas the substance of one. Kita akan membahas satu kata yang sangat mendasar dalam kekristenan, yaitu adalah kesatuan. Beberapa minggu yang lalu setelah saya coba menghindar, tapi nggak bisa menghindar juga, saya berjumpa dengan seorang pemuka agama dari agama sepupu kita. Dan dengan jelas dia ingin membahas satu kata Kristen yang sangat mendasar, yaitu adalah oneness. Karena Tuhan kita, mereka berkata, adalah 3 tetapi 1. Setuju dengan saya. Allah kita adalah Allah oneness. Allah kita adalah Allah tri tetapi tunggal. Nah, saya berjumpa dengan banyak orang. Saya berjumpa dengan teman-teman yang sekolah Alkitab. Tetapi terus terang, saya tidak mendapatkan penjelasan yang jelas
manifestasi daripada Roh Kudus, yaitu ya di dalam perjanjian baru. Tapi satu ayat bahwa Allah Tritunggal tidak ada. Satu perikop, satu pasal yang menjelaskan bahwa Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus tidak ada. Ya memang dalam kitab Kejadian pasal yang pertama muncul ketika Tuhan mencipta manusia serupa segambar dengan kita. Semua orang Kristen berkata kita itu adalah representasi daripada plural. Representasi daripada Allah Tritunggal. Tapi tidak ada yang secara eksplisit Allah kita Tritunggal. Padahal yang sebentar saya akan temui ketika itu adalah seseorang pemuka agama yang mereka tidak bisa menangkap bahwa Allah itu beranak dan diperanakan. Itu jelas. Dan sampai pada sebuah pertemuan, akhirnya pertemuannya ternyata sangat bersahabat sekali, sangat menyenangkan sekali. Saya langsung mengatakan, Tritunggal buat saya adalah seperti Muhammad Riza Solihin di gereja adalah gembala sidang, Muhammad Riza Solihin di rumah adalah suami, dan Muhammad Riza Solihin di rumah anak saya adalah kakek cucu dua. Siapa yang setuju dengan saya? Orangnya satu, fungsinya tiga. Loh kok diem aja? Siapa yang setuju dengan saya? Orangnya satu. Tetapi fungsinya tiga. Tuhan kita satu. Tapi dia bisa menjelma sebagai Allah Bapa. Dia bisa menjelma sebagai Allah Anak. Dia bisa menjelma seperti Allah Roh Kudus. Sederhana sebetulnya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Sahabat saya baru ini puas dengan jawabannya. Bahkan sahabat saya baru ini sekolah STT Alkitab sekarang. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah sekarang aplikasinya apa dalam kehidupan kita? Satu kata yang sangat penting yaitu adalah oneness. Yuk kita akan pelajari esensi daripada kesatuan, substansi daripada kesatuan. 1 Samuel pasal yang ke-14. 1 Samuel pasal yang ke-14 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Menurut saya dua ayat ini sangat informatif. Dua ayat ini bisa menggambarkan situasional ketika itu. Saul membawa orang-orang pilihan, chosen people. Bukan untuk outing, bukan untuk gathering, bukan untuk rekreasi. Jelas tujuannya, Saul membawa chosen people, 602 orang. Mendekati perkemahan musuh Filistin. Dan pada konteks waktu ketika itu musuh terbesar, penguasa terbesar adalah Filistin. Dan Filistin menguasai 2/3 tanah Kanaan. Itu konteksnya. Yuk kita baca dua ayat ini. 1 dan 2, 2, 3 ya. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron. Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Jelas tujuan mereka bukan rekreasi, jelas tujuan mereka bukan outing, jelas tujuan mereka bukan untuk gathering. Tujuan mereka sampai di Migron di Gibea, 600 orang yaitu mendekati perkemahan musuh. Tolong lihat tangan saya, yang sudah lihat katakan yes. 2 orang memisahkan diri, yaitu adalah Yonatan dan bujang pembawa senjata. Yang 600 orang di Gibea tidak tahu, ayahnya Saul raja tidak mengerti. Ternyata 2 orang, maaf ini bahasa saya, nekat. Hanya 2 orang, raja tidak diberitahukan.
tentara yang lain tidak diinformasikan, 2 orang nekat mendekati perkemahan musuh. Apa yang terjadi? Perhatikan ayat yang ke-6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Yuk bagian ini kita baca. Ini ada satu esensi yang luar biasa. 2, 3, ya. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Setuju nggak dengan saya? Ternyata pertolongan Tuhan tidak ditentukan oleh kekuatan kita. Pertolongan Tuhan tidak ditentukan oleh angka. Pertolongan Tuhan tidak ditentukan oleh minoritas atau mayoritas. Pertolongan Tuhan tidak ditentukan oleh besar atau sedikit. Alkitab berkata demikian. Hukum ekonomi dunia seperti ini. Anda ingin nuai miliar, modal juga harus miliar. Kalau modal kecil, nuai kecil. Kalau modal besar, ada kemungkinan nuainya juga besar. Enggak mungkin untung miliaran, tetapi yang namanya modal ratusan ribu. Hukum dunia, besar kecil menentukan. Hukum kerajaan Allah, pertolongan Allah tidak ditentukan oleh besar kecil. Pertolongan Allah bentuknya absolut, katakan amin. Pertolongan Tuhan bentuknya adalah absolut, tidak ditentukan oleh kekuatan tangan kita. Besar, sedikit, minoritas, mayoritas, tidak menentukan. Yonatan mengerti bahwa dengan 2 orang saja, tidak perlu ajak 600 orang yang di Gibea kalau pertolongan Tuhan dinyatakan. Iman daripada Yonatan berkata, kita pasti keluar lebih daripada pemenang. Karena yang menentukan bukan besar kecil, Pak. Yang menentukan ayat yang ke-7. Bisa dengan cepat diperlihatkan ayat yang ke-7. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh aku sepakat. Yang menentukan bukan besar kecil. Yang menentukan bukan minoritas mayoritas. Yang menentukan satu kata, yaitu adalah sepakat. Saya minta maaf, ini barang langka di gereja. Ini barang langka di dalam perkawinan. Ini barang langka di dalam keluarga. Satu kata yang powerful yaitu adalah sepakat. Karena saya sering kali mendengar ketika gembala mengatakan yuk kita melangkah ke arah kiri. Pengerja berkata, Tuhan taruh saya ke kanan. Ada begitu banyak orang di gereja, barang langka hari ini satu kata, yaitu adalah sepakat. Ketika gembala memberikan satu visi, para pelayan, para jemaat berkata, ya sudah itu sakarepmu, sakahayang Pak Gembala. Anda punya beban, saya juga punya beban. Saya minta maaf, ini barang langka. Karena kesepakatan bukan hanya berkata ya, tapi akan melahirkan sebuah tindakan. Katakan amin. Dan ketika satu gereja sepakat, sepelayanan sepakat. Saya minta maaf, semua yang pakai baju biru, pakai kaos hitam, pakai topi yang keren hari ini. Tidak cukup hanya dengan seragam yang menentukan sikap hati kita. Sepakat, pasti powerful. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Seragam tidak menentukan. Yang menentukan adalah sikap hati. Betapa banyaknya sekarang istri yang berkata, terserah papa. Mau papa ambil keputusan apa, terserah papa. Ya sudahlah terserah mama. Saya minta maaf, itu bukan kesepakatan. Tapi kesepakatan di dalamnya ada muatan yang solid dan kuat. Ketika Pak Roni memberikan pengarahan visi misi 2017, betapa hebatnya ketika semua Anda yang ada di ruangan ini satu kata, yaitu adalah sepakat. Itu adalah the essence of one.
itu adalah substansi dari satu kata, yaitu adalah kesatuan. Dan perhatikan apa akibatnya. Ayat yang ke-13. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya yang nekat ini. Ini mungkin anggota Persebaya Surabaya, Bondo nekat. 2 orang menghadapi perkemahan musuh. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan. Sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Yuk sama-sama kita baca ayat yang ke-14. 2, 3, ya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepemejakan ladang. Mungkin Anda berkata, Pak, ternyata kesepakatan end resultnya tidak terlalu fantastik. Cuman 2 orang mengalahkan 20. Kalau 2 orang ngalahin 2.000 keren. Kalau 2 orang ngalahin 2 juta baru itu spektakuler. Wong cuman 2 ngalahin 20. Tolong perhatikan kembali ayatnya. Siapa yang setuju dengan saya, ini baru appetizer. Karena Alkitab dengan jelas berkata kekalahan pertama. Konon cicing wae teh. Setuju dengan saya, ini baru appetizer Pak. Main menunya belum keluar. Tenanglah, sabar. Karena ayatnya berkata ini kekalahan pertama. Kalau Alkitab menuliskan kekalahan pertama, pasti ada kekalahan selanjutnya. Kalau ditulis kekalahan pertama, minimal pasti ada kekalahan kedua. Jadi kekalahan pertama dari musuh 2 dikalahkan, mengalahkan 20 orang. Perhatikan ayat yang ke-15. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar. Dan bumi gemetar. Sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Bisa diperlihatkan Alkitab berbahasa Inggris dari King James. Alkitab berbahasa Inggris dari King James. Menurut saya ini lebih vulgar. Perhatikan Alkitab bahasa Indonesia. Alkitab bahasa Indonesia menggunakan kata 2 orang sepakat, bumi gemetar. Alkitab berbahasa Inggris tidak menggunakan kata tremble. Alkitab berbahasa Inggris tidak menggunakan kata shaking. Alkitab berbahasa Inggris 2 orang sepakat, earthquake. Setuju dengan saya? Bukan saja bumi gemetar, gempa terjadi. Siapa yang setuju dengan saya? Gempa itu pasti act of God. Oh ya, ini act of God. Ini bukan act of human. Ini adalah act of God. Tuhan turun dari sorga dan gempa terjadi. Saya memberanikan diri berkata, semua Filistin musuh dikalahkan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Itu adalah the power of one. Ketika 2 orang sepakat saja, apa yang terjadi? Luar biasa hasilnya. Allah bertindak dari sorga, tidak menentukan besar atau kecil. Karena pertolongan Tuhan dinyatakan absolut. Kita lihat Kejadian pasal yang ke-11. Kita lihat perbandingan Kejadian pasal yang ke-11, Menara Babel. Menara Babel adalah kesombongan manusia. Menara Babel adalah daging. Menara Babel adalah ego. Kalau Anda tanya Menara Babel hari ini itu apa? Jawaban saya adalah sistem ekonomi dunia. Itu adalah Babel hari ini. Dan perhatikan ayat yang ke-1. Bagaimanapun juga Babel didirikan yang menaranya sampai ke ujung langit. Lahir dari oneness. Karena Alkitab dengan jelas berkata, adapun bumi ketika itu one speech, one language, oneness. Ayat yang kedua. Dari tanah datar mereka temukan tanah Siniar dan di sana mereka overstay. Alkitab dengan jelas di ayat yang ketiga, ketika mereka berdomisili di Siniar, mereka kolek tergala, mereka kolek tanah liat, mereka kolek batu bata. Perhatikan ayat yang keempat. Yuk sama-sama kita baca ayat yang keempat. Ini skenarionya. 2, 3, ya. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama
supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Siapa yang setuju dengan saya, tujuannya bukan ilahi, tujuannya bukan sorgawi, bukan datang dari Tuhan, tapi datang dari daging manusia. Mereka mendirikan kota, menaranya sampai di langit dan cari nama. Bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kemuliaan nama manusia. Jelas ini adalah kesepakatan dosa. Tapi tolong perhatikan esensinya. Ayat yang kelima. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota yang lahir dari kesepakatan. Dan menara yang lahir dari kesepakatan. Yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman ayat yang ke-6. Mereka ini one nation. Dengan one speech, one language untuk semuanya. Bagaimanapun juga oneness ada di sana. Perhatikan ayat di bawahnya. Ini barulah permulaan usaha mereka mulai dari sekarang apapun juga. Yang mereka rencanakan tidak ada. Yang tidak akan dapat terlaksana. Setuju nggak dengan saya kesepakatannya dosa? Tuhan nggak bisa gagalkan. Anda nggak ikutin khotbah saya. Siapa yang setuju dengan saya kesepakatannya daging. Tuhan nggak bisa gagalkan. Bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk firman Tuhan. Bukan untuk kebaikan Allah. Sama sekali tidak. Mereka mendirikan kota yang puncaknya sampai di langit untuk cari nama. Tapi karena lahir dari kesepakatan. Segala sesuatu yang lahir dari kesepakatan. Tuhan pun tidak bisa gagalkan. Saya bisa membayangkan kalau suami istri sepakat untuk kemuliaan nama Tuhan. Suami istri sepakat untuk melayani Tuhan. Suami istri sepakat untuk menyenangkan hati Tuhan. Pasti apa saja yang direncanakan tidak ada yang tidak terlaksana. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Beberapa tahun yang lalu di tengah-tengah rasa frustasi hebat. Untuk pelayanan anak muda di kota kami Depok. Anak mudanya sejauh mata memandang karena ada UI, ada Gunadarma, ada Pancasila. Tetapi saya mengalami frustasi pelayanan generasi di kota kami. Tapi pada satu sore saya pelayanan untuk gereja Mawar Sharon di Surabaya. Saya tanya sama teman-teman AOG Youth, ini berapa kebaktian di sini? Sekali kebaktian bukan Pastor Philip yang khotbah, 2.000 orang setiap hari Sabtu. Malamnya saya pelayanan untuk Pro-M, saya tanya sama teman-teman di Pro-M, ini berapa kebaktian? Paling sedikit nggak ada acara event apapun, 1.200. Besoknya hari Minggu jam 1 siang, itu jam krusial menurut saya, AOG Teen saya tanya, ini jemaatnya berapa? Teman-teman di AOG bilang gini, ini kenapa dari kemarin kok nanya terus? Kang sudah khotbah 5 tahun untuk GMS, tapi kok nggak kelihatan? Saya berkata, saya seperti 2 orang yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Di sebelahnya Yesus, Yesusnya nggak kelihatan. Tetapi ketika disebutkan bahwa ibadah teens di gereja GMS, 1.500 tanpa event apapun. Bukan artis yang ngomong. Saudaraku, tiba-tiba Tuhan taruh dalam hati saya, apa yang terjadi di Surabaya pasti terjadi di kota Depok. Dan Anda tahu apa yang saya langsung katakan? Saya berkata mustahil. Anda tahu obstacle kita di Jakarta, di Jabodetabek untuk pelayanan generasi. Cuman satu kata, yaitu adalah macet. Setuju dengan saya. Saudaraku, kita bikin acara besar, let's say di Senayan. Undang orang Kelapa Gading. Orang dari Kelapa Gading keluar dari Kelapa Gadingnya saja sudah 1,5 jam. Kita undang misalnya bikin acara besar di Senayan. Anak-anak muda. Undang orang-orang Puri Indah. Sampai di lampu merah Tomang 2 jam. Sulitnya luar biasa sekarang kita jangkau anak muda karena macetnya. Dan saya berpikir, waduh, tetapi itu yang namanya mendarat di Jakarta Senin, itu terus Tuhan ngejar, Tuhan jelas bilang, kumpulkan semua pemimpin-pemimpin pelayanan generasi di gerejamu. Saya kumpulkan jam 3 siang. Anda tahu yang kumpul tinggal berapa? Tinggal 8 orang. Mati segan, hidup tak mau. Dan saya tanya, gimana Yud?
Ada Kang. Gimana teens? Ada Kang. Gimana yang adult? Ada Kang. Aku desak sedemikian rupa mereka akhirnya pada sebuah titik berkata, yang penting asal ada. Begitu. Yang penting kan ada Kang. 4-5 orang, 10-20 orang ya enggak apa-apa. Dan akhirnya Anda tahu saya berdebat dengan mereka. Melihat kinerja semua kita selama 12 jam. Dan saya akhiri rapat jam 3 dini hari. Saudaraku, saya kalau rapat sama mereka tuh jam 3 dini hari, jam 2 dini hari, jam 4 dini hari. Karena terlalu banyak masalahnya. Dan apa yang terjadi akhirnya di tengah-tengah frustasi. Mereka berkata 3 tahun yang lalu, gini aja Kang. Kang doa arahannya apa? Kita sepakat. Cuman itu saja. Arahannya apa? Yang Kang katakan kita sepakat. 8 orang sepakat. Sekarang setiap minggunya yang kami layani 5.000 orang. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saudaraku cuma lahir dari kata sepakat. Karena yang lahir dari kesepakatan Tuhan berkata apa saja yang direncanakan tidak ada yang tidak dapat terlaksana. 2 bulan yang lalu salah satu kampus di sekitar kota kami berkata tolong Pak kita rektorat daripada kampus ini confirm Pak. Untuk semua mahasiswa Kristennya itu biar Pak Riza yang menggembalakan. Saudaraku saya tanya, emang mahasiswa Kristennya berapa? Wong kemarin aja bulan Agustus penerimaan murid baru, mahasiswa baru. Mahasiswa Kristennya yang barunya saja 7.800. Saudaraku seluruh yang namanya angkatan mahasiswa Kristennya di kampus itu 14.000 orang. Dan akhirnya 2 hari yang lalu kita mengambil keputusan untuk kita ambil satu ruko dan kita akan langsung buat awal tahun depan. Gereja baru di dalam kampus mereka. Anda tahu? Kita langsung bikin berapa kali kebaktian? 5 kali kebaktian. Karena jiwanya begitu banyak. Maaf, bukan karena kami hebat, bukan karena apa yang kami punya. Yang kami punya cuma satu kata yaitu adalah sepakat. Kalau sepakat, apa saja yang direncanakan, Tuhan tidak bisa gagalkan. Ini doa saya. Anda sepakat dengan Pak Roni. Saya begitu yakin. Jakarta Barat dimenangkan. Jakarta Utara dimenangkan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kemuliaan glow. Bukan untuk kemuliaan dunia. Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan manusia saja. Tuhan tidak bisa gagalkan. Apalagi untuk kerajaan Allah. Pasti terjadi. Saya tutup Markus pasal yang kedua. Saya tutup Markus pasal yang kedua. Orang lumpuh disembuhkan. Perikopnya berkata demikian. Dari ayat yang ke-1 hingga dengan ayat yang ke-5. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di mana? Di rumah. Siapa yang setuju dengan saya yang paling dicari pada zaman itu adalah Yesus? Anda gak ikutin khotbah saya? Siapa yang setuju dengan saya yang paling dicari pada zaman itu adalah Yesus? Mati bangkit, buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar. Anda percayalah, yang paling dicari ketika itu adalah Yesus. Ternyata Yesus yang paling dicari tidak ditemukan di sinagog. Ternyata Yesus yang paling dicari tidak ditemukan di bait Allah. Perhatikan kembali ayatnya. Ternyata Yesus ditemukan di rumah. Kenapa Yesus ada di rumah? Bukan di sinagog. Kenapa Yesus ada di rumah? Bukan di bait Allah. Sederhana. Karena cikal bakal kesepakatan dari rumah. Segala sesuatu harus lahir dari rumah. Saya akan tunjukkan satu ayat yang mungkin Anda tidak terlalu cermat memperhatikan. Matius 5 ayat 15. Mengenai terang dan garam. Matius 5 ayat yang ke-15. Perlihatkan dengan cepat. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang melainkan di atas kaki dian. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Ternyata terang harus dimulai dari rumah bukan dari gereja.
Terang bukan dimulai dari bait Allah, terang bukan dimulai dari sinagog, terang bukan dimulai dari kota, terang bukan dimulai dari bangsa. Terang dimulai dari rumah. Kenapa harus dari rumah? Karena itu cikal bakal kesepakatan. Kalau rumah sepakat, pasti gereja sepakat. Kalau rumah sepakat, kota, bangsa pasti sepakat. Dan yang lahir dari kesepakatan tidak ada yang tidak terlaksana. Walaupun kurang meyakinkan begini, gini-gini juga gembala sidang. Kok nggak ada yang amin? Saudaraku, rayon kami digembalakan oleh pendeta insinyur Yongki T. Wijoyo sekitar Depok, saya adalah wakilnya. Baru saja menyelesaikan taman doa rumah pengorbanan. Cantik sekali prayer garden kami. Di prayer garden kami itu ada yang namanya prayer tower. Sudah belasan tahun gereja kami tidak pernah miss 1 menit pun. Karena di gereja kami ada prayer tower day and night. 24 hours. Sudah belasan tahun. Tidak pernah miss 1 detik pun tidak ada doa pujian penyembahan. Karena kita pastikan di menara doa sudah belasan tahun ada doa pujian penyembahan. Anda datang jam 2 dini hari pasti ada yang doa. Anda datang jam 4 subuh pasti ada yang doa. Karena kita pastikan itu doanya 24 jam sudah belasan tahun di tengah-tengah prayer garden. Di tengah-tengah taman doa yang cantik luar biasa di Depok. Dan apa yang terjadi? Kalau saya kejepit, perkawinan terkadang kejepit, keuangan terkadang kejepit, pelayanan terkadang kejepit. Jepitan semakin menjepit, saya minta maaf. Saya tidak datang ke gereja. Saya tidak datang ke prayer garden. Saya tidak datang ke menara doa. Anda percaya apa yang saya katakan? Saya akan datang kemana? Ke rumah. Karena Yesus ada di rumah. Kok nggak ada yang amin? Oh bukan Pak, ini rumah doa Pak. Ini rumah Tuhan Pak. Ini di rumah. Anda jangan alegoriskan apapun. Ini di rumah. Ya kalau di rumah ya di rumah. Kok nggak ada yang amin? Kenapa di rumah? Karena di rumahlah lahir cikal bakal kesepakatan. Perhatikan ayat yang kedua dari Markus 2. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ayat yang ketiga. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ayat yang keempat. Tapi 4 orang ini tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu 4 orang ini membuka atap yang di atasnya sesudah terbuka 4 orang ini menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Yuk sama-sama baca ayat yang kelima dan setelah dibaca jangan dipindahkan ayat yang ada di screen. Di ayat yang kelima saya akan bahas ini. 2, 3 ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku dosamu sudah diampuni. Siapa yang setuju dengan saya ada indikasi orang lumpuh gak punya iman? Anda gak ikutin khotbah saya? Siapa yang setuju dengan saya ada indikasi? Yang disembuhkan gak punya iman. Karena Yesus lihat iman mereka. Siapa mereka? Yang sepakat. Ada indikasi kuat yang saya minta tolong ayatnya. Ada indikasi kuat yang lumpuh gak punya iman. Karena Yesus tidak lihat iman orang lumpuh itu. Yang Yesus lihat iman mereka. Karena mereka punya kesepakatan. Tidak terbayang kalau mereka gak sepakat, atap terbuka, apa yang terjadi? Yang satu bilang gini, gue gak sepakat, gue pulang duluan. Percaya saya lah itu orang yang lumpuh bukannya sembuh mati. Karena pasti jatuh. Lahir kesepakatan itu luar biasa hasilnya. Saya tahu persis apa yang saya khotbahkan. Dan Anda harus ngerti, kita paling senang, maaf, dengan hasil. Setuju ya? 5.000 orang dimenangkan, bisnis diberkati, miliaran untungnya. Sorry, kita harus belajar behind the scene. Yang paling tersembunyi itu apa? Saya begitu yakin, pasti kesepakatan. Karena apa saja yang lahir dari kesepakatan, Tuhan tidak bisa gagalkan. Anda harus catat apa yang saya katakan. Dengan sepakat, yang sulit jadi mudah.
Anda harus catat apa yang saya katakan. Dengan sepakat, yang berat jadi ringan. Dan saya tahu persis, karena ketidaksepakatan, yang sulit, yang mudah jadi sulit. Tapi karena gak sepakat, yang gampang aja manihara rese. Hese weh, udah doa begini, doa begitu, cara begini, copy paste begini, cara begitu, cara begini. Supaya jemaat naik, supaya bisnis berhasil. Tapi kalau lahir dari ketidaksepakatan, yang gampang jadi susah, Bu. Tapi kalau lahir dari kesepakatan, yang berat jadi ringan. Karena lahir dari kesepakatan. Saya nggak pernah bisa lupa pagi hari itu, di tahun 99, ritual pagi. Saya masuk ke kantor saya di Sudirman Tower. Sudirman Tower di sebelah kiri Sumitma, sebelah kanan itu adalah Niaga Tower. Dan saya pagi selalu 1 jam lebih dahulu dibandingkan orang yang lain berkantor, saya sudah sampai di Sudirman Tower. Dan apa yang terjadi? Pagi hari itu seperti biasa, saya masuk ke ruangan saya dan langsung kunci. Itu ritual pagi office boy pasti sudah tahu, Pak Riza sedang nyarap. Dan sarapan saya datang jam 7 pagi, lebih pagi dibandingkan sebelumnya, memastikan masukan narkoba ke tubuh saya. Saya menggunakan narkoba selama 20 tahun. Jadi pagi hari itu pun saya langsung ke kamar, langsung tutup pintu. Saya ambil berangkas fatal. Berangkas yang saya pikir ada 7-8 gram sabu atau heroin. Yang biasanya selalu ada. Saudaraku, apa yang terjadi pagi hari itu? Saya cuma dapati sabu hanya beberapa hisap. Saya dapati itu yang namanya heroin hanya beberapa sedot. Saudaraku, tidak cukup untuk hari itu. Saya punya harapan. Pasti siang ketemu dealer, pasti siang ketemu supplier. Aneh hari itu, saya tidak bisa temukan siapapun. Jadi tujuan saya jam 5 tenggo pulang. Saya batalkan semua dinner meeting, saya batalkan semua dinner appointment. Jam 5 pulang ke rumah. Karena saya ingat masih ada 5-6 gram sabu di rumah. Jadi sampai di rumah saya langsung bergegas. Dan ketika saya bergegas, apa yang terjadi? Saya dapati itu yang namanya bajuku yang semula di lemari. Sudah ada di halaman rumah. Di sebelahnya bong sudah dalam keadaan hancur. Di sebelahnya aluminium foil yang sudah dalam keadaan robek. Bahkan tatakan kaca untuk heroin. Saudaraku, itu sudah dalam keadaan pecah. Saya tahu pasti yang nemukan adalah Elsa, istri saya. Dari jam 8 sampai jam 10 kita arguing. Ketika arguing, dia tetap membenarkan dirinya. Yang jadi masalah, saya harus masukkan itu narkoba. Saya tanya, mana? Baru saja dia berkata, dimasukkan ke toilet dan di flush. Waduh, aku bilang habis jadi air. Dan apa yang terjadi? Saya pukulin Elsa dari jam 10 malam sampai jam 2 dini hari. Saya pukulin Elsa sedemikian rupa sampai jam 1-an. Elsa sudah berkata, ampun, ampun, dan ampun. Pak, jangan pukulin, ampun, gak bakal lagi kapok. Dia sudah ada di pojok dan dia sudah dalam keadaan berdarah-darah. Dan Anda harus percaya apa yang saya katakan, mukulin istri 4 jam. Itu juga melelahkan. Dari pagi udah kerja, dari pagi sakau, di satu pojok. Saya pukulin Elsa, sudah berdarah-darah, dia sudah ampun-ampunan. Dan apa yang terjadi? Saya cuma berpikir sederhana dini hari itu. Yaitu ambil senjata tajam dan saya temukan. Di lemari rias Elsa, sebuah gunting. Jam 2 dini hari, itu gunting sudah ada di tangan. Saya tahu persis, selesai. Udah sakau, udah segala macam, capek, letih, nafsu, mukulin orang. Tiba-tiba ketika itu yang namanya gunting ada di tangan. Bella masuk ke kamar. Saya tidak tahu Bella nangis dari jam berapa. Dan saya juga tidak tahu Bella dengerin ibunya saya pukulin dari jam berapa. Karena kamarnya di sebelah. Saya tidak tahu. Yang saya ingat cuma satu.
Bella sudah dalam keadaan menangis, menghampiri saya dan berkata, "Stop papa, jangan lagi pukulin mama. Mama sudah terlalu letih, mama sudah terlalu capek. Jangan pukulin mama lagi. Kasihan mama. Mama terlalu letih." Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba Bella menghampiri ibunya di satu pojok. Tangan ibunya diraihnya. Dan Bella berkata, "Ma, yuk sepakat kita berdoa untuk papa." Saya dengar suara itu. Dan sebelum mereka berdoa, mereka menyanyikan sebuah lagu. Minta tolong pemain keyboard kunci C. Pemain keyboard saja kunci C. Very simple song. Bukan lagu yang berat. Maaf Pak, waktunya sudah habis. Saya minta maaf, saya tetap akan lanjutkan. Ada tulisannya saudara. Tidak apa-apa saya lanjutkan? Tidak apa-apa saya lanjutkan? Are you okay? Okay? Dan apa yang terjadi? Bella mengambil tangan ibunya. Bella pegang erat ibunya, ibunya gak bisa nyanyi. Tapi saya tahu persis keluar dari mulut Bella satu pujian. Tapi maaf, dia tidak bisa selesaikan lagunya. Lagunya bilang gini. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala Allah. Saudara bisa nyanyikan? Very classic song. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha Kau dimuliakan atas segala Allah. Saya ingat tangan mereka bergandengan tangan dan diangkat. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Mereka tidak bisa selesaikan lagunya. Tapi tiba-tiba kedua tangan ini ditaruhkan di atas kepala saya. Dan sejak itu hidup saya dipulihkan. Saya dipulihkan bukan di lapangan sepak bola KKR besar. Saya dipulihkan bukan di retret di mewah. Retret villa yang mewah. Saya dipulihkan bukan di camp, bukan di seminar. Siapa yang setuju dengan saya? Saya dipulihkan di rumah. Karena Yesus ada di rumah. Yang menumpangkan tangan saya atas saya Pak. Bukan pendeta terkenal, bukan pendeta karismatik, bukan pendeta penuh talenta, bukan pendeta dari luar negeri. Tapi dua orang sepakat. Apa saja yang lahir dari kesepakatan. Tidak ada yang tidak terlaksana Pak. Ini esensi. Siapa yang setuju dengan saya dini hari itu saya tidak punya iman. Saya tidak punya iman sama sekali. Iman saya cuma satu, mana sabu? Iman saya cuma satu, mana heroin? Setuju dengan saya? Saya dipulihkan bukan karena iman saya. Tapi iman dua orang yang sepakat. Kita akan pulang. Kita akan selesaikan ibadah ini. Tapi saya tahu Anda pulang tidak sama seperti Anda datang. Anda pulang bawa sesuatu. Berkata, Pak saya sulit bersepakat dengan suami. Saya sulit bersepakat dengan pemimpin. Saya sulit bersepakat dengan istri. Tolong perhatikan apa yang saya katakan, saya akan tutup dengan kalimat ini. Pastikan Anda sepakat dengan firman. Ketika Anda sepakat dengan firman, pasti Anda bisa sepakat dengan suami.
diam aja. Pastikan Anda sepakat dengan firman. Pasti Anda bisa sepakat dengan pemimpin. Bohong Anda berkata sepakat dengan pemimpin. Tapi dengan firman saja Anda tidak sepakat. Tapi kalau Anda bisa sepakat dengan firman, sepakat dengan Tuhan, pasti Anda bisa sepakat dengan orang yang di sekitar Anda. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Taruh tangan kiri di dada. Kau beri yang ku pinta Saat ku mencari, ku mendapatkan. ku ketuk Ku ketuk pintu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bila Anda memastikan di ruangan ini ada istrimu, ada anakmu, ada suamimu, ada ayahmu, ada istrimu, pegang erat tangannya sekarang. Bukan teknik gereja, bukan teknik agama yang menentukan satu kata, yaitu adalah kesepakatan. Apa saja yang lahir dari kesepakatan, kuasanya luar biasa. Pejamkan mata, pejamkan mata. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sekali lagi katakan, kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sungguh Engkau ada di tengah-tengah kami. Kebenaran firman-Mu telah meneguhkan kami, menguatkan kami dan memampukan kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu dan bawa kami untuk melakukan dalam kehidupan. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Kami semua yang ada kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Ya,